Sungguh indah bertemu dengan saudara dalam minggu-minggu Paskah ini. Dan tentunya semua kita mulai memikirkan dan melihat jauh ke depan penderitaan Kristus yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang dipanggil dan diselamatkannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini. Kami tahu tidak ada sesuatu pun yang lebih indah dan lebih menyenangkan hati kami, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan pada kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah siap membuka hati kami, menaruhkan segala pikiran hanya pada Allah saja, yang membuat kami semakin bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman yang saya berikan satu judul dari firman ini, yaitu tentang mengapa orang banyak mengikuti Yesus. Ini merupakan sesuatu yang jarang sekali dikhotbahkan. Bahkan saya melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan hari ini sebagai orang-orang Kristen yang menjelang Paskah nantinya, sehingga kita benar-benar mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari Matius pasal yang keempat. Dikatakan demikian, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk kepadanya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Yesus dalam setiap pelayanannya tidak pernah statis dan tinggal di satu tempat. Yesus berkeliling kemanapun Allah Bapa menyuruh dia untuk berkeliling. Dari Galilea sampai kepada Yudea yang ada di seberang Yordan. Apa sih kira-kira yang menjadi tujuan Yesus untuk berjalan berkeliling seperti ini? Saudara, Yesus tidak lain adalah ingin memberitakan kerajaan Allah bagi setiap orang yang mau mendengarkannya. Dan tentunya dalam hal ini, Yesus ingin ada orang-orang yang terpanggil oleh karena mendengarkan berita keselamatan yang datang daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nah saudaraku, kalau saya menuliskan di sini the call, panggilan, sebenarnya ini bukan saja bagi murid-muridnya di masa-masa yang lalu. Tapi hari ini pun kita bisa melihat mengapa Anda dan saya dipanggil oleh Allah. Tentunya ada satu maksud yang luar biasa mengenai hal ini. Ketika saya berada di Los Angeles dan bertemu dengan seorang pendeta di Pasadena, STT yang begitu luar biasa besarnya di sana. Dia berkata demikian, Pak Pendeta, tahukah Pak Pendeta, orang-orang yang terpanggil oleh Yesus itu orang-orang yang khusus. Saya katakan kepada pendeta ini, apa yang membuat Anda berkata ini suatu hal yang khusus? Dia mengatakan demikian. Tahukah Bapak bahwa 85% orang-orang yang dipanggil oleh Yesus itu adalah orang-orang yang gagal di dalam dunia sekuler. Tetapi Allah punya sesuatu yang luar biasa yang Ia ingin berikan kepada mereka ini, walaupun mereka gagal di dunia sekuler. Tapi justru mereka itulah yang dipilih Allah
Karena suatu misi khusus yang dia ingin berikan pada mereka, yaitu mendengar firman-Ku, merenungkan firman-Ku, dan melakukan firman. Jadi waktu saya mendengar hal ini, saya berkata kepada dia, bersyukur Pak Pendeta, bahwa saya pun terpanggil untuk hal ini. Mungkin saya bukan orang yang terlalu gagal di dalam karier saya di dunia sekuler. Tetapi ketika saya mendengarkan panggilan Kristus, saya berkata bahwa panggilan ini jauh melebihi daripada segala sesuatu yang aku lakukan di dunia sekuler. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika perayaan Pondok Daud yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, banyak orang berkumpul dan ingin mendengarkan suara Yesus berbicara. Mereka menantikan apa yang akan dikatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi saudara, sesuatu yang tragis terjadi di antara kerumunan orang-orang banyak ini, yaitu ketika saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Bayangkan orang-orang yang dekat dengan Yesus, orang-orang yang bersama-sama dengan Dia, tinggal serumah dengan Dia, tinggal serumah dengan ibu mereka Maria. Tetapi mereka sendiri pun tidak percaya dengan Dia. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang-orang yang hari ini berkata, aku percaya Yesus, aku cinta Yesus. Tetapi apakah kita bisa memberikan sesuatu nilai 100% bahwa kita percaya Yesus? Ataukah kita hanya percaya ketika Dia melakukan sesuatu yang baik bagi kita semuanya? Saya rasa ini yang perlu kita perhatikan hari-hari ini. Bahwa kita sebagai pengikut Kristus jangan hanya menerima yang baik daripada Dia, tetapi ketika sesuatu yang kurang baik datang kepada kita, apakah kita tetap percaya dan mencintai Dia? Saudara-saudara Yesus, ketika berada di sana itu pun berkumpul dengan banyak orang. Dan di antara orang banyak yang ada di pesta itu, mulai terdengar bisik-bisik tentang Yesus. Ada yang berkata, dia orang baik. Tetapi ada juga yang berkata, bukan. Dia penyesat yang menyesatkan banyak orang. Dengan saudaraku, ketika dua isu yang disampaikan itu didengar oleh banyak orang, didengar oleh saudara-saudara Yesus, kira-kira apa yang terjadi di sekitar mereka? Hari-hari ini saya tahu banyak juga perkataan-perkataan yang sama yang disampaikan orang-orang di sekitar kita. Tetapi saudaraku, saya ingin berkata kepada kita semuanya, dunia sudah dipenuhi dengan kata-kata yang sumbang tentang juru selamat kita. Dan saya memberikan satu kata, yaitu hoax. Dan hoax inilah sebenarnya yang membuat kita menjadi orang-orang yang ragu-ragu tentang siapa Dia sebenarnya. Bayangkan saudaraku, saat ini sedang tersiar suatu hal yang luar biasa. Yang dikatakan demikian, spiritual but not religious. Secara spiritual, tapi kami tidak menjadi orang-orang yang religius lagi. Banyak meninggalkan gereja, banyak meninggalkan Kristus. Mereka hanya berkata, apa yang bisa aku percayai, itulah yang aku percayai. Tetapi saudaraku, apakah sebenarnya hoax itu? Hoax mulai bermunculan sejak manusia menyadari bahwa mereka dapat mempengaruhi orang lain dengan informasi palsu. Namun saat ini, jangkauannya sudah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penipuan selalu menjadi strategi musuh. Hanya caranya saja yang berubah, tapi esensinya tetap sama. Banyak orang yang ingin menyesatkan kita. Banyak orang yang ingin membuat kita ini tidak lagi bergantung kepada Kristus, tapi bergantung kepada kepandaian kita. Tergantung kepada kemampuan yang kau punyai. Tapi masih ingatkah kita, saudara, ketika Yesus berkata,
kuasa atas dunia ini. Dan kalau ia ada di dalammu, Yesus berkata, mintalah apa saja, maka aku akan berikan kepadamu. Tidak ada suatu pun yang mustahil bagi orang-orang percaya. Nah, hal yang seperti demikian ini, saudaraku, sudah menjadi sesuatu yang terjadi sejak awal manusia diciptakan. Makanya saya sebutkan sebagai demikian. Hoax itu sebenarnya merupakan Eden Network. Kalau kita mengenal tentang digital yang hari-hari ini, berita-berita demikian cepatnya dapat tersebar oleh karena digitalisasi yang kita hadapi dalam dunia saat ini. Suatu saat saya berpikir begini, saya sedang mengolah pikiran saya, dan saya berkata, suatu hari aku ingin menuliskan sesuatu, yaitu dari Eden sampai kepada internet. Saya ingin berkonotasi dalam diri saya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi dalam dunia ini sejak di Taman Eden sampai dunia internet hari ini, di mana hoax berkeliaran dengan luar biasa. Tapi saudaraku, ketika saya memikirkan hal ini, saya melihat bagaimana kumpulan orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan kumpulan orang banyak adalah kumpulan orang yang percaya. Dan orang-orang yang skeptis. Skeptis itu berarti, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya sikap yang kurang percaya, ragu-ragu, atau cenderung mempertanyakan kebenaran suatu hal, informasi atau ajaran sebelum menerimanya. Keraguan-raguan dalam dirinya, apakah benar yang dikatakan oleh Kristus ini? Apakah benar yang dikatakan Alkitab ini? Tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, don't believe it. Jangan engkau menaruhkan kepercayaan kepada apa yang saat ini disampaikan oleh orang banyak. Saya kembali, saudara, kepada Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 57. Ketika Yesus berkata kata-kata ini yang di dalam persepsi manusia yang mendengarnya, merupakan satu persepsi yang tidak dapat dimengerti dengan akal budi mereka. Yesus berkata demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kira-kira persepsi apa yang dipunyai oleh orang-orang yang mendengar dan juga murid-murid Yesus dan saudara-saudara Yesus? Saudara, mereka berkata demikian. Hai orang yang berkata ini, kami bukan kanibal. Kami bukan orang yang memakan daging orang. Kami bukan orang yang minum darah sesama manusia. Jadi apa yang kau katakan ini kami tidak mengerti. Dan kami tidak akan pernah percaya kepadamu bahwa kami harus makan dagingmu dan minum darah. Saudaraku, ketika hal ini terjadi, maka kita melihat kembali pada ayat yang ke-66. Sesudah itu banyak orang yang sudah mengikut Yesus tidak mau mengikut dia lagi dan pergi meninggalkannya. Bahkan saudaraku, ketika hal ini dilihat oleh Yesus, dia berkata pada murid-muridnya, apakah mereka itu juga akan meninggalkan dia? Kalau mereka ingin meninggalkan dia, tinggalkanlah aku, kata Yesus. Nah, Yesus sadar siapa identitasnya yang sebenarnya. Pertanyaan sama hari ini bagi setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah Anda benar-benar menjadi orang-orang yang percaya kepada dia? Ketika dia mengatakan kata-kata yang mungkin tidak dapat engkau terima. Misalnya, saudaraku, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Betapa naifnya Yesus ketika berkata demikian dan sudah pikirkan, tidak mungkin aku lakukan ini. Tapi saudara, Yesus adalah seorang yang berpikir secara rohani dan menyampaikannya kepada kita yang mungkin kita tidak pernah bisa dapat untuk
mencernanya dengan pikiran kita sendiri. Ketika Yesus sampai ke daerah Kaisarea, dan kita sudah baca dari ayatnya, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lihat saudaraku di sini, betapa informasi-informasi disampaikan pada orang-orang yang percaya pada Yesus, bahkan murid-muridnya, membuat mereka bingung. Makanya hal itulah yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka tidak bisa memberikan satu jawaban yang pasti. Hanya oleh karena kata orang, Yohanes Pembaptis, kata orang Elia, kata orang Yeremia, kata orang nabi-nabi yang lain. Pertanyaan hari ini yang saya ingin tanyakan kepada kita semuanya, siapakah anak manusia ini menurut Anda? Ini yang perlu kita pertanyakan dalam kita mengiring Yesus sampai pada hari ini. Tetapi saya ingin berkata pada kita semuanya, ada seorang yang berkata, atau Morgan Freeman berkata demikian, all you have to do is believe, then you will see everything. Segala sesuatu yang harus engkau lakukan hanyalah percaya, maka engkau akan melihat segala sesuatu. Morgan Freeman, dia punya satu pengalaman yang luar biasa tentang apa yang dia percaya dalam dirinya. Dan ketika dia mempercayai apa yang dia lihat, dia berkata, aku telah melihat segala sesuatunya. Saudara, melihat Kristus bukanlah dengan pandangan apa yang bisa kau lihat, yang bisa manusia tunjukkan kepadamu. Tapi satu hal, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitabmu itu, apakah itu menjadi satu pegangan saudara? Apakah ini menjadi sesuatu yang membuat Anda semakin percaya pada Kristus? Atau hanya sekedar, aku menjadi orang Kristen, maka aku harus membaca Alkitab ini. Di antara 191 orang yang hadir pada pagi hari ini, pertanyaan yang sama saya ingin ajukan. Apakah firman Tuhan ini hanya merupakan sesuatu yang saudara pegang dan saudara baca tapi saudara tidak mengerti di dalamnya? Saudara, coba saya memberikan kepada saudara dari Yohanes 1 ayat 1 yang berkata demikian. Pada permulaan segala sesuatu, Dia yang disebut firman sudah bersama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Dengar baik-baik, saudara. Ketika engkau memegang Alkitabmu, membaca Alkitabmu, ketahuilah satu hal, bahwa apa yang kau pegang dan kau baca firman Alkitabmu ini, itulah sebenarnya firmanmu sendiri. Dan firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang tersesat oleh karena pikiran kita yang sangat sekuler, dan akhirnya memandang Alkitab ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tetapi apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, sangat mungkin dilakukan oleh Allah. Pemazmur berkata demikian, aku sesat seperti domba yang hilang. Maka datanglah dan carilah hamba-Mu ini, sebab aku tidak mengabaikan perintah-perintah. Pemazmur berkata, aku seperti domba yang hilang. Saudara, tahukah saudara bahwa seorang gembala domba dan seorang gembala bebek itu berbeda? Seorang gembala bebek itu selalu menggembalakan dari belakang. Tetapi seorang gembala domba menggembalakan dombanya dengan dia berada di depan domba-domba itu. Kenapa? Karena domba itu adalah binatang
seekor bebek, dia tahu kemana dia akan pergi. Lalu pertanyaan saya, mengapa Yesus itu mengumpamakan kita semuanya pengikut-pengikutnya sebagai domba-domba ini? Karena dunia ini seringkali menyesatkan cara berpikir kita. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab kita, kembali kepada firman Tuhan, mengenal Allah itu sendiri, membaca dan merenungkan dengan baik, dan mengerti apa yang Tuhan maui daripada firman-Nya, Anda tidak pernah akan tersesat dalam kehidupan. Mazmur 119 ayat 76 berkata demikian, seperti domba yang hilang, karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Dan saya tutup dengan satu kata ini, mengenal Yesus adalah mengerti firman-Nya. Tapi mengasihi Yesus adalah taat pada perintah-Nya. Saudara, pertama, sebelum engkau bisa taat, engkau perlu mengerti firman Tuhan ini. Berarti seperti apa yang dikatakan Mazmur pasal yang pertama, orang yang kesukaannya adalah Taurat, yang merenungkannya siang dan malam. Firman bukan hanya untuk dibaca, tapi direnungkan siang dan malam. Dan ketika engkau sudah mengerti apa yang Tuhan maksudkan, maka itu membuat engkau mengasihi Tuhan. Dan oleh karena engkau mengasihi, engkau taat pada perintah-Nya. Semoga apa yang Anda dengar firman Tuhan pagi hari ini menggugah kembali pikiran saudara, menggugah kembali hati saudara, sehingga saudara akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus.